Baik, kita baca bersama, awali dengan ta'ud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berarti di ila, nanti ulangnya dari ila. Tarik nafas. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa. Nah, ulang dari illa berhenti di zuhu ruha. Tarik nafas. Illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat duhuruha. Ulang dari zuhu ruha berhenti di alai. Tarik nafas. Zuhuruha wa an'amul la yazkuruna asmallahi alaiha iftira'an alaihi. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Panjang sampai khalisah, nanti kita orang. Tarik nafas. Wa qalu ma fi butuni hazihil an'ami khalisah. Ulang dari khalisah berhenti di tanda jim. Tarik nafasnya. Khalisatul lizukurina wa muharramun ala azwajina. Berhenti di ujung tanda waqaf. Tarik nafas. Wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Saya jazihim wasfahum. Berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Innahu hakimun alim. Berhenti di waharromu, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmi wa harramu. Ulang dari waharramu, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Sampai ujung. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Tutup. Shadaqallahul azim. Baik, kita buka tajwid satu ayat. Mengingatkan, mudah-mudahan kita bisa memahami. Ilmu tajwid adalah li'ihsani qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama panjang pendeknya dan makhrajnya. Bismillah.
Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha. Wa qalu qanya mad tabi'i fathah menghadapi alif itu mad tabi'i panjang. Lu doma menghadapi wau juga mad tabi'i. Haknya mad tabi'i. Ha itu yang harokatnya itu adalah badal alif. Jadi asalnya ha menghadapi alif, harokatnya tetap seperti biasa. Dalam sistem kataba untuk menyingkat tulisan maka alif yang di depan ha dipindah ke atas, maka patahnya seakan-akan berdiri. Ya, itu namanya tetap ya mad tabi'i. Hi di sana menjadi mad silah tawilah. Ya, tawil itu panjang, makanya dikasih maddah di sana. Ya. Setiap mad silah menghadapi alif itu menjadi mad silahnya tawilah panjang. An'amu wa harsun hijrah. An nun mati bertemu ain idhar jelas. Apanya yang jelas? Suara nunnya jelas. Bahasa Indonesianya mah enna jelas. An ya pendek. A mad tabi'i. Kemudian tanwin bertemu wau menjadi idgham. Idgham itu dilebur. Apa yang dilebur? Suara nunnya. Asalnya mun menjadi suara wau mu. Bigunna dengan menggunakan gun. An'amu wa harsun hijrah. Kemudian tanwin bertemu ha idhar. Jim matinya kolah mantul hij gitu kan, pantulkan. Kemudian tanwin bertemu lam. Kalau tanwin tadi bertemu wau, yang ini mah bertemu lam. Namanya sama idgham, tapi yang ini bila guna. Bi dengan la tanpa guna. Jadi idgham bila guna mah tidak guna, tidak panjang, bacanya pendek saja. Suaranya sama dilebur ke suara lam. Hijrul la. Jadi jangan hijrul la. Nah, jangan seperti itu. Kalau tadi makan an'amu digunakan. Kalau yang ini mah pendek. Hijrul la yat'amuha. Ya, gitu. La mad tabi'i. To mati kola. Jadi kola hurufnya ada 5. Yang tadi udah jim. Hij. Nah, kemudian yang ini to, ya to. Nanti ketemu dal. Kemudian ya ba. Ya baju di toko tuh cek ibu teh ibu masuk shopping. Jadi terang. Baju di toko ba jim dal to dan kop. Nah, itu mantul, Bu. Kalau yang selain itu jangan dipantulkan. Kemudian ha di sana mad tabi'i bertemu alif di 2 kalimat menjadi mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Antara yat'amuha dengan ila itu boleh dipisah. Artinya boleh berhenti di sana. La yat'amuha gitu kan. Tapi kalau tidak ada tanda waqaf berarti diulang gitu. Itu mad jaiz munfasil. Illa la mad tabi'i. Kemudian nun mati bertemu nun. Idgham bi gunnah atau mutamasilain. Mutamasilain itu idgham yang sejenis. Nah, ini kalau mim dengan mim disebut idgham mimi, maka nun dengan nun ini disebutnya idgham nini. Ya, maka nantong disingkat-singkat. Ayo mimi jadi idgham nini ya. Makanya idghamnya mutamasilain. Apa ngara gampang hanya teu sawios atulah, yang penting mau paham. Nasya panjang di sana mad tabi'i bertemu alif atau amjah dalam satu kalimat menjadi mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil disambung. Mana yang wajib disambung? Antara sa dengan u wajib disambung karena itu satu kata. Seperti ibu kalau mencari kata pergi, nah jangan dipisah di per, kayak gina tinggalin. Berhentinya di pergi. Nah, itu maksudnya satu kata seperti itu. Seperti nasya'u ini satu kata. Makanya mad wajib muttasil. Kemudian bija mihim mim mati bertemu wau.
idhar sapawi. Ya, setiap mim mati bertemu semua huruf hijaiyah itu idhar syafawi kecuali bertemu ba dan mim. Dengan mim yang tadi idgham utama silain, dengan ba namanya ikhfa sapawi. Selain itu idhar syafawi. Ya, jadi paling banyak hurufnya. Wa an'amun an idhar a mad tabi'i, tanwin bertemu ha mun idhar ya. Jadi huruf idhar ada berapa, Bu? Ada 6. Alif, ha besar, ain, ha kecil, kemudian kho, kemudian go. Singkat aha, aha, kho, go. Apal, Bu? Oh, Ibu mai aha, apal, ari ieu teh apal. Palin, Bu, dangdut apal ya. Aha, aha, kho, go. Ulah dilagukeun kayak pahili jeung lagu dangdut. Ya. Huruf idhar ada itu. Nah, ini tanwin bertemu ha kecil. Jadi ha kecil, ha besar, kemudian kho, kemudian gin atau go, ya. Itu idhar, jelas suara nunnya. Kemudian tak mati hamas hurrimat, ya. Ha hamas. Ya, kalau hamas jangan ditelan tapi keluarkan napasnya. Duhuruha hu mad tabi'i, ha mad tabi'i, an'amun idhar, a-nya mad tabi'i, tanwin bertemu lam idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ada 2, lam dan ro. Ini lam. Yang ro-nya misalkan mir rabbihim, itu tulisnya min. Ya, tapi karena menghadapi ro jadi bacanya mir. Mir rabbihim. Nah, itu bila guna cuma ada 2. Yazkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Ya, yazkuruna rumad tabi'i, itu za ya, jangan yad tapi yaz. Sin mati hamas. Lamul jalalah atau lapad Allah diawali harokat fathah menjadi tafhim, tebal. Tidak boleh dibaca mallahu atau malahi tapi maulahi, ya. Alaiha lai mad lain, haknya tidak mad tabi'i karena rangkap dengan alif fa, ya. Alaiha tiraan, ra mad wajib muttasil, kemudian tanwin bertemu ain idhar, kemudian alaihi lai mad lain. Lihat lagi. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Saya jimati kol-kolah zinya mato bi'i. Nah, ini mim mati bertemu ba. Ihfa sapawi. Ma-nya mato bi'i, ka-nya mato bi'i, nu-nya mato bi'i. Yaftaruna waqaf mad arid li sukun. Mad panjang arid itu arodo, ingin, li sukun, li untuk sukun mematikan. Jadi karena ingin mematikan, mana yang dimatikan? Suara na. Yaftaruna. Nah, karena akhir ayat atau ada tanda waqaf kemudian dimatikan na-nya. Nah, itu makanya menjadi mad arid li sukun, dibacanya panjang, ya. Tuh, Bu, ada yang tanyakan tajwidnya, Bu? Paham ya, Bu, ya? Insyaallah ya, paham. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Qur'an dari surah 6, surah Al-An'am tentang binatang ternak. Ya, dari ayat 138 sampai dengan ayat 140. Semoga apa yang kita usahakan ini menjadi amal soleh, amal yang insya Allah akan Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik. Dan semoga bacaan kita, amal soleh kita ini tentunya menjadi wasilah, ya, terbentuknya
kehidupan kita yang lebih baik dan juga mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang membaca ayat suci Al-Qur'an yang pertama menjadi ibadah yang sangat luar biasa, amal soleh yang sangat luar biasa. Hanya dari segi membacanya saja udah seperti itu. Ya, Rasulullah menjelaskan setiap huruf yang kita baca itu Rasulullah menjelaskan diberikan balasan 10 kebaikan. Maka kita jangan berusaha untuk menghitung huruf yang barusan kita baca. Ada hoream ngitung nage lila. Ya, tapi yakinkan saja bahwa ini adalah amal soleh yang menjadi kewajiban kita dan mudah-mudahan berdoa Allah menerima kebaikan kita dan membalas dengan kebaikan dan balasan yang lebih baik. Ya. Kemudian hadir kita ke majlis taklim, ya tentunya ini menjadikan amal soleh juga. Ya, di satu sisi kita niat thalabul ilmi karena memang wajib, ya, utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Cari oleh kalian ilmu minal mahdi dari mulai buayan dari kecil ilal lahdi sampai masuk liang lahat. Satung-tung orang hirup keneh marek umur sabaraha oge wajib hukumna. Mun sekolah henteu namanya ya sekolah ibu-ibu rek sekolah deui henteu. Tapi dan nuntut ilmu malah di sekolah hungkul. Ya, banyak tempat majelis-majelis ilmu yang harus kita datangi agar kita mendapatkan ilmu, terutama menjalankan kewajiban. Yang kedua, dapat menyambung tali silaturahim, dages tersambung Pak, meningkatkan, menambah. Nah, tadi asal wawu jadi deket. Kadang geus deket lah si cakar. Ya, kan gitu kadang-kadang mah. Oh, geus deket teh. Ya, si gonyang. Nah, ini juga menjadi wasilah orang yang pandai menyambung silaturahim, ya. Maka Rasulullah menjelaskan yang pertama akan diluaskan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Ya, luas rezekinya alhamdulillah pan datang ke pengawasan waktu tinggal di dapur. Tong di dia datang acan ka dieu kan. Di dapur aya tuangan. Rezeki eta teh. Coba lamun ibu di bumi, da mau kabagean, lah mau dikirim ku mama apel da moal. Apelnya saya pun di dieu kan anu di bumi mah. Ya. Itu satu, ya anu kedua panjang umur. Panjang umur apa? Bukan artinya kita hidup ribuan tahun, ya. Tapi walaupun hidup kita singkat 60, 65, tapi nama kita akan terus dikenang, ya. Karena apa? Karena kita pandai menyambung silaturahim. Piraku misal ada jemaah udah meninggal kurang teh didoakeun, urang didoakeun. Ya, ada saudara kita, ada orang tua kita dari jemaah kan didoakeun ku urang, diingat. Nah, itu tuh namanya panjang umur tuh seperti itu. Dan jangan mengira orang yang mati di jalan Allah itu meninggal. Dia tetap hidup, tetapi dalam alam yang berbeda. Jadi orang disaruakeun maut. Ya, orang yang jihad fisabilillah mah bal ahya mereka itu hidup. Akan tetapi beda tempat, ya. Itu adalah motivasi bagi kita agar tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah thalabul ilmi. Nah, sekarang kita buka kan niatnya thalabul ilmi, berarti harus pulang dari sini membawa ilmu. Pahala kebaikan insya Allah didapat dari membaca Al-Qur'an, dari silaturahim, dari datang ke majelis taklim, kemudian pulangnya harus bawa oleh tuangan mau nyesa mau dibekalkeun ka ibu-ibu nyesa. Mun saya mah moal dibekalkeun. Tapi pulang ti dieu da niatna mencari ilmu berarti pulangna harus bawa ilmu. Naon ilmu? Ilmu itu kanyaho cek urang Sunda mah, pengetahuan. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu, itu ilmu. Sekecil apapun ilmu itu akan bermanfaat bagi kita. Ya, kemudian amalkan ya oleh kita. Jadi amalnya ilmunya ilmu yung tapa'u bih. Harta orang berat kutu boga rek jariah hese ilmu manfaatkan. Jadi jariah ilmu teh lalawara teuing. Ya. Ajar budak A B C D eta teh ilmu. Budak bisa maca salila budak eta maca pahalana ngocor terus. Eta teh jariah ilmu.
Jariah harta nyimpen we sajadah di masjid atau di musola, pakai salat we sajadah eta teh salila dipake salat teh ngalir terus pahalana. Komo lamun ngabangun madrasah, ti isuk nepikeun ka peuting dipake ngaji, pahalana teh ngagolontor eta teh ibu, kabita teh bu. Kan teh ku harta oge Pak Asep mah ku doa we, ai harta masuk we gebrokeun. Ku doa bu, bantuan. Dina sujud terakhir tahajud teh ulah ke pribadi wae atuh. Ya, ada kepentingan yang lebih jauh adalah kepentingan umat Islam. Kan Islam teh nu nyalametkeun urang dunia akhirat. Pertanyaanna naon anu geus bisa diberikan ku urang kana Islam? Minimal ngadoakeun we heula. Ya, jadi sujud terakhir teh ibu teh ngadoa ulah keur keluarga we hungkul jeung hayang rezeki. Kabeh doakeun. Ya, terutama untuk kemajuan Islam. Tinggal ibu ya tahajud deh bareng ya jam 3 jam saberapa tahajud na bu? Jam 3. Aduh eta tapi kade subuh kaberangan bu. Lamun hudang jam 3 geus teu kuat lenyapan, terus 4:30 pas adzan ngelenyep aduh jam 6 salat subuh. Ya, pas terus setengah aja we angke we jam 4 pas jam 4 mah bu. Begitu bedaina mah adana 4:30 ya. Beres tahajud ngadoa teh ngong ada atau minimal 3:30 lah, 3:30 cukup nyantai 3:30 ya. Itu boleh jam 2 jam sabarage boleh kan kade subuh kasiangan gitu hungkul. Nah bareng kompak dina sujud terakhir teh pas tahajud teh doakeun madrasah teh beres gitu kan. Insyaallah nu Pak Asep teh dikabul doana ku ibu-ibu dikabulkeun matak barudak ngaji ge sok diajak sok tuh kalau teu dikabul can lain teu dikabul teh acan dikabul atuh sugan doa budak mah nya ujug-ujug jeleg we kan kitu aya ujug-ujug jeleg bu aya bu tapi anggarna kudu dipasangkeun heula batana hiji-hiji teu jeleg da lain sulap mun sulap mah bim salabim jadi langsung adeg tadi proses angre proses kajian artos geus gaduh ge tetep kudu balanya heula material ya potongan heula beusina proses. Tapi minimal dengan doa kita semuanya ya sarana dan prasarana untuk kemajuan Islam. Lain keur pasep keur kemajuan Islam. Islam yang menyelamatkan kita semua. Da pasep mah mau madrasah kenaon dibawa da heureuneun kuburan ge ngan 2 KJ mang miratkeun nyadiakeunana atuh. Kontrakan mang mirat payun nu kasabriji nu ukuran 2 kahiji cenah 2 KJ teh berarti kuburan, Bu. Ngan mawa sakitu-kituna teu mamoana naon ya. Nah, hari ini kita buka ayatnya agar kita nanti pulang dari sini membawa ilmu. Bu, semangat, Bu. Tong putus asa menyai Pak Asep semangat, ibu-ibu teu semangat. Ya. Siap. Nah, ayat ini menjelaskan perbuatan orang-orang musyrik zaman dulu. Bisa jadi sekarang juga terjadi. Kalau zaman dulu ibu-ibu teh rugi bu, tekengeng minum susu. Ayat di dia. Jadi lamun susu teh keur lalaki we hungkul. Nya ibu-ibu mah zaman baheula mah kasiksa bu. Tapi alhamdulillah ku aya ayat Quran mah kabuka. Urang buka bu bisa banyak keur Pak Asep ngadongeng ya. Ya. Wa qalu dan mereka berkata, siapa orang-orang musyrik ya. Hadihi ini an'amun, hewan-hewan ternak, waharsun dan hasil tanaman hijrun, larangan, dilarang. Nah, ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa hijrun di sini haram. Ya. Kalau Ibnu As-Salam itu adalah khusus untuk berhala saja. Jadi orang musyrik mengatakan bahwa binatang ternak dan tanaman ini hijrun, dilarang, layat amuha, tidak boleh memakannya ila kecuali manasa'u yang atau orang-orang tertentu yang mereka kehendaki. Mun-munangeun dimakan namun tentong. Nah, jadi aturannya sendiri. Bijamihim itu dengan anggapan mereka, perkiraan mereka, hukum atau aturan buatan mereka. Jadi binatang ternak, tanaman itu ada yang diharamkan ya untuk memakannya. Ya. Wa an'amun dan hewan ternak hurimat ya haramkan duhuruha punggung-punggungnya.
Jadi diharamkan punggungnya lain punggungnya dimakan. Maksud diharamkan punggungnya, binatang ini tidak boleh ditumpangi atau ditunggangi. Itu menang dipakai kendaraan. Nah, orang-orang musyrik dulu seperti itu. Satu, ada makanan, kemudian binatang ternak yang tidak boleh dimakan, kemudian ada yang tidak boleh ditunggangi. Wa anamun, dan ada hewan ternak la yazkuruna, ya, yang tidak menyebut isma Allah, nama Allah alaiha, atas ya penyembelihannya, ibtaroan alai, itu semuanya sebagai kebohongan. Satu, orang-orang musyrik zaman dulu binatang ternak kemudian makanan itu tidak boleh dimakan, tidak boleh ditunggangi, kemudian boleh disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu orang-orang musyrik dulu, Bu. Ya, makanya kita hati-hati. Waqalu, dan mereka juga berkata, mafi butuni, apa yang ada di dalam perut-perut. Perut-perut apa? Perut binatang. Hadil an'am, hewan ternak ini, khalisatan, khusus lidukurina, untuk kaum laki-laki itu. Jadi di dalam perut binatang ternak apa, Bu? Yang dimaksud di situ dalam tafsir Ibnu Katsir adalah air susunya. Jadi air susu binatang ternak itu tidak boleh diminum oleh kaum Hawa atau kaum perempuan, khusus saya ke laki. Badai, Bu. Aduh, karunya teh ibu bararegangnya meureun zaman baheula nya da teu meunang minum susu. Ya, enggak boleh. Ya, wa muharramun, dan diharamkan air susu itu atau isi perut binatang ternak itu ala azwajina, untuk istri-istri kami. Itu mun lalaki mah meunang, lamun istri nama perempuan mah teu menang. Teu meunang naon? Meminum, memakan apa yang ada dalam perut, maksudnya air susu, Bu. Wa iyakun, wa dan injika yakun menjadi maitatan, bangkai, bahum maka mereka pihi padanya surokau, bersama-sama, Bu, kejina zaman baheula. Kalau ada binatang ternak yang melahirkan, binatang yang melahirkan oleh ibu-ibu, binatang ternak yang melahirkan, yang dilahirkannya itu jenis kelaminnya laki-laki, itu boleh disembelih, yang memakannya hanya laki-laki. Ya. Kemudian kalau melahirkannya si binatang ternak itu perempuan, maksudnya teh bikang lah, cek bahasa Sunda nama. Ya, namanya disebut akhwat binatang lah. Gitu, ya. Betina, ya, itu tidak boleh disembelih. Jadi nu sembelih mah khusus we laki-laki, mah ada karti untuk perkembangbiakan, tapi tetap ada itu aturan sendiri. Nah, masalahnya kalau binatang itu mati, nah itu dimakan bersama sama rekula laki rek awe menang lamun bangke mah. Badai, Bu. Lamun menang mencit, ya anakna jalu misalkan dipencit ke lalaki khusus. Lamun nu ngalahirkeunana betina teu meunang di kukumaha, teu meunang dipencit. Masana lamun anu maot eta baik nu ngalahirkeun atau nu hirup jadi bangke, nah itu boleh dimakan bersama-sama. Aduh, meuni kejam nyebunya. Untung, Bu, lahir zaman ayeuna. Lamun zaman baheula nya teu meunang minum susu, nya kudu makan bangke angke heulaanan meureun nya. Itu, Bu, makanya kita bersyukur ya adanya Islam hadir ya pada diri kita. Saya zihim kelak ya zihim, mereka akan dibalas, waspahum, ketetapan mereka itu, innahu, sesungguhnya dia hakimun. Allah maksudnya hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Ya. Jadi itu aturan-aturan mereka yang dibuat sendiri, itu semuanya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak pernah Allah itu. Ya, makanya ditafsirkan di dalam surah An-Nahl ya kalau nggak salah. Bisa buka dulu tafsirnya biar jelas. Nah. Di dalam surah An-Nahl dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, mengatakan ini halal, ini haram, ya.
Surahnya mana tadi? Ya. Surah An-Nahl ayat 116. Bu, mangga. Surah 16. 116. Nah, ini larangan bagi orang-orang termasuk kita semua untuk membuat hukum atau aturan sendiri. Surah 16 An-Nahl ayat 116. Ada la taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru 'alallahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Halal dan haram itu semuanya sudah jelas, ya. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis, ya. Nah, ini merupakan mawas diri bagi kita agar kita tidak boleh keluar dari aturan yang ada, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, ya. Makanya alhamdulillah ya adanya pengajian seperti ini agar kita mengetahui hukum-hukum Allah itu seperti apa, ya. Kalau kita mengatasnamakan aturan Allah padahal Allah tidak memberikan aturan, atau kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya, mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak memerintahkan, nah makanya ini harus kita berhati-hati, ya. Karena semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya sudah jelas berada di dalam Al-Hadis. Makanya ayat terakhir yang turun itu adalah tentang agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum islama dina. Itu ayat yang terakhir, bahwa Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, ya. Baik, ayat ke-140 terakhir. Qad sungguh khasira merugi siapa? Allazina orang-orang yang qatalu mereka membunuh auladahum anak-anak mereka sapahan karena kebodohan. Bigoiril dengan tanpa ilmu. Waharramu dan mereka mengharamkan marojaqahum apa-apa yang telah dirizikan oleh Allah ibtaraan sebagai kebohongan Allah atas Allah, ya. Jadi zaman dulu juga ada, ya, yang suka membunuh anak-anak mereka. Kenapa? Takut miskin, takut tidak, ya, cek orang kasar mah sieun teu kaparaban, ya, dibunuh. Ada ayah ge, ya. Dulu mah sering mendengar membuang orok, micen orok cenah, ya, membuang anak gitu, ya. Padahal anak mah tidak salah, tidak berdosa. Ini karena takut, ya, tidak, ya, terberi makan, padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini dijelaskan sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Wa harramu ma razaqahum dan mengharamkan rezeki yang Allah berikan. Seperti tadi bahwa binatang ternak yang seharusnya dimakan, dinikmati jadi rezeki, disembelih dengan atas nama Allah, mereka, ya, mengharamkannya, tidak boleh memakan. Begitu juga pohon atau tanaman yang harusnya menjadi konsumsi bagi manusia zaman dulu, ya, kafir Quraisy itu, ya, tidak boleh dimakan kecuali untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang sembahan atau penjaga-penjaga berhala, ya. Qad sungguh dulu mereka telah sesat, wama dan bukanlah kanu mereka adalah muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang berpikiran seperti itu adalah orang-orang yang sesat. Berarti kita tidak boleh mengikutinya. Kalau ada binatang ternak mau kita sembelih, tapi dengan contoh, ya, menyebut nama Allah, itu wajib hukumnya, ya. Kemudian binatang, ya, juga dinikmati, ditunggangi boleh,
tapi juga jangan ya memeras tenaganya. Ai tenaganya dipakai di parabana saeutik. Nu ngurus kuda misalkan, resepe nunggangkeun kuda mah disewakeun 30.000 nya dipecutan kudana teh. Nya geus dipake tenaga teh jadi pecutan nya parabna saeutik. Nah, jangan seperti itu. Dimanfaatkan tenaganya boleh, tapi juga kita harus berakhlak pada binatang, diberi makan yang cukup. Nah, seperti itu ya. Agar kita punya adab, punya akhlak baik. Jadi akhlak itu baik terhadap Allah, kepada sesama manusia, juga sesama makhluk hidup termasuk tanam-tanaman ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, terutama dalam bentuk ibadah, baik mahdoh ataupun ghair mahdoh, harus merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kita doakan pada yang pertama jemaah kita yang sedang sakit, ya mudah-mudahan disembuhkan. Kemudian wabil khusus doanya untuk Haji Arif Hidayat dan Haji Marlon di Bogor yang sedang sakit, ya semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita semua juga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit Covid baik yang baru ataupun yang lama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya ispi anta syafi la sifaa illa sifauka sifa la yugadiru sakoma. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya ispi anta syafi la sifaa illa sifauka sifa la yugadiru sakoma. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya ispi anta syafi la sifaa illa sifauka sifa la yugadiru sakoma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.